Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini, kita akan belajar bab 2, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita pelajari di bab 2 ini, yang pertama adalah sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah sikap rendah hati sebagai bentuk pemahaman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengamalkan sikap rendah hati sebagai bentuk pemahaman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Allah memiliki sifat yang sempurna dan berbeda dengan makhluknya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya dan Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat wajib. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin tidak ada padanya. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Yang kedua qidam, terdahulu. Kemudian ada baqa, yang artinya kekal. Ada muhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Ada qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ada wahdaniyat, esa atau tunggal. Ada kudrat, berkuasa. Iradat, berkehendak. Ilmu, pandai. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berbicara. Qadiran, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Kemudian ada basiron, maha melihat. Dan yang terakhir adalah mutakaliman, maha berbicara. Inilah adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Kemudian ada juga sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Ada 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Adam, yang artinya tidak ada, putus baru, fana, rusak. Kemudian ada mumasalatu lil hawadisi, serupa dengan makhluknya. Qiyamu bi khairihi, butuh pihak lain. Ta'addud, lebih dari satu. Arjun, lemah. Karaha, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Sumun, tuli. Umyun, buta. Ada bukmun, bisu. Ajisan, maha lemah. Mukarahan, maha terpaksa. Jahilan, maha bodoh. Mayitan, maha mati. Asama, maha tuci. Akma, maha buta. Dan abkama, maha bisu. Inilah 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kalian ketahui. Kemudian ada juga sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh dimiliki atau tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Allah boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah contoh-contoh sehari-hari mengamalkan sikap rendah hati dalam kehidupan kita. Contohnya adalah tidak sombong atas kelebihan yang dimiliki karena semua berasal dari Allah. Kemudian ada
selalu berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari sikap merasa lebih baik dari orang lain, dan senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah. Ini yang perlu kita amalkan, sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak contoh yang lain, ini hanya sebagian contoh kecil yang perlu kita amalkan setiap harinya. Nah, adapun dalil tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang artinya adalah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini adalah dalil tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalil tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dengan pembelajaran ini kita semakin mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.